rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita. Kekurangan darah temannya anemia. Makan daging merah itu obatnya. Bersama Allah kita berkumpul dengan bahagia. Acara buka puasa yang penuh hikmahnya. Baik, untuk membuka acara ini langsung saja marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rudiansyah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rudiansyah atas pembacaan kalam ilahi ini. Kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu penyerahan santunan.
ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmed Zakaria. Kepada beliau kami persilakan. Nah, kalau amplopnya bisa pilih bapak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kalau mas kalian ini saya puasa kebetulan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 006 Balikpapan Tengah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, dimanapun berada diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh dewan guru yang ganteng-ganteng di belakang sama yang cantik-cantik di samping, kita doakan semoga Bapak Ibu guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berkah rizkinya, berkah anak keturunannya, berkah ilmunya, sehingga kita semuanya kecipratan barokah ilmunya, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan yang paling kencang aminnya adalah semoga THR-nya Bapak Ibu guru cepat cair. Kalau sudah cair jangan lupa didatangi rumahnya. Lumayan dapat 5 ribuan ya. Pertama-tama anak-anakku semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, coba tangannya diangkat ke atas. Masih kuatkah kalian mengangkat tangan? Masih. Tandanya Allah memberikan kesehatan kepada kalian. Silakan diturunkan. Terima kasih. Ya. Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang sudah bolong puasanya angkat tangan. Nah, kalau yang perempuan bolong itu wajar karena ada haidnya. Nah, ini sudah bolong haid juga dia. Oh enggak, apa enggak haid? Kok bolong? Kenapa bolong? Oh sakit, boleh. Kalau ada yang sakit, boleh tidak berpuasa. Anak-anak, kuat menjalankan ibadah puasa adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Ada yang lebih besar badannya dari kalian. Ada yang lebih glowing mukanya daripada kalian. Ada yang lebih kuat tenaganya, tapi ternyata tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Nah ini yang berikutnya anak-anak, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku di bulan Ramadan, maka timbangannya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kepingin timbangannya berat? Angkat tangan. Siapa yang kepingin timbangannya berat? Nah, ini yang kurus-kurus ini yang pada angkat tangan ya. Yang dimaksud berat timbangannya adalah timbangan kebaikannya kelak ketika di yaumul mizan. Ini ada anak kelas 6. Tahu apa itu artinya yaumul mizan? Apa artinya? Hari penimbangan amal. Nanti kalian sholatnya biasa saja,
puasanya biasa saja, tapi begitu ditimbang, ternyata timbangannya langsung jeblek. Kenapa? Karena semangat bersolawat kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Hafal enggak solawat ini? Solawat ini kalau diucapkan, kalian nanti akan diberikan hati yang sehat, hati yang enggak baperan. Kalian nanti akan diberikan mata yang bersinar. Tahu solawat apa? Bapak spill solawatnya ya. Ya, spill ya. Oke. Allahumma sholli, ayo sama-sama, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Yuk lebih nyari lagi, sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Soalnya anak, kalau kalian rajin membacanya, nanti hati kalian menjadi hati yang sehat. Tibbil qulub, pengobat hati, ya. Kemudian menyehatkan badan, wa afiyatil abdan, sehat badannya. Lalu yang berikutnya, wa nuril absar, dia akan mencerahkan pandangan mata. Selamat datang, ini Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Berikutnya, anak-anakku semuanya, hari ini Ustadz sangat bersyukur sekali karena bertemu dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Halo. Hai. Ustadz sore ini mau bercerita saja supaya lama, karena bukanya masih lama. Mau dengar enggak? Mau enggak? Serius? Oke. Ceritanya ini adalah tentang makhluk atau hewan yang sering kalian lihat dan kadang kalian aniaya. Ini sekolahnya hijau, banyak daunnya, berarti banyak ulatnya. Maka Ustadz akan cerita tentang ulat. Suatu ketika ada ulat yang lagi mojok sendirian di situ. Dia menangis dengan nyaring. Ditanya sama ulat yang lain, kenapa kamu nangis? Aku sedih. Kalau nangis pasti sedih. Gak mungkin kalau nangis itu gembira. Dia sedih. Kenapa kamu sedih? Aku dijauhi, gak ada yang mau deket sama aku. Katanya aku menjijikkan. Badannya ulat itu kan banyak lemak kelenggut-kelenggut gitu kan, beruas-ruas gitu ya. Kalau jalan pakai perutnya. Kalian kalau melihat senang apa jijik? Jijik. Kalau misalnya ada di baju kalian, itu dibuang atau disayang? Disayang. Betul? Disayang atau dibuang ulatnya? Dibuang. Nah, selain menggelikan dan menjijikkan, ternyata setiap ada yang mendekati ulat, apalagi disentuh, apa yang kalian rasakan? Masa geli? Geli atau gatal?
Kalau geli itu kamu dipegang dia, digelitikin sinimu, nah itu geli. Tapi kalau pegang ulat pasti gatal. Dipegang gatal, dilihat menjijikkan. Sehingga akhirnya semuanya menjauhi ulat, gak ada yang mau pegang-pegang ulat. Walaupun kalian sayang tetap gak pegang-pegang. Kenapa? Gatal. Gitu ya. Maka dia diam aja di pojokan, lalu tiba-tiba ada capung yang mendekat. Capung itu mendekat, terbang, gitu kan ya. Kalau suara pak itu burung dara, tapi kalau itu capung kecil istilahnya. Ya. Ditanya, "Hei, Lat, ngapain kamu?" "Enggak, aku enggak apa-apa." Biasa gitu kan ya. Kalau ada, terutama cewek-cewek nih, cewek-cewek kalau lagi nangis, terus kemudian kamu tanyain, kenapa?" "Enggak, aku enggak apa-apa." Kan pasti gitu kan. Nah iya, enggak, aku enggak apa-apa. Bener aku enggak apa-apa. Enggak, udah enggak apa-apa. Kan begitu kan ya. Nah sama, ulat juga begitu. Enggak, aku enggak apa-apa. Tapi si capung dia tahu, karena capung juga pernah mengalami nasib yang sama. "Kamu sedih ya?" "Enggak." "Betul, kelihatan kamu tuh lagi sedih." "Iya, sedih kamu itu." Akhirnya ngaku kayak yang tadi, ngaku karena sendirian, ngaku nggak punya teman, ngaku dijauhi karena badannya kalau disentuh gatal, kalau dilihat menjijikkan. Akhirnya kamu mau nggak nanti kamu punya banyak teman? Mau nggak? Mau. Ya sudah, kalau gitu kamu diem di situ. Nggak usah makan lagi. Kamu kebanyakan makan terus kamu habis daun sepohon. Makanya kamu badannya jadinya lemak semua. Lama-kelamaan lemak di tubuhnya menjadi mengeras. Lemaknya siapa tadi? Lemaknya ulat ya, bukan lemaknya kamu. Kemudian aku mau minum, haus, udah tahan. Dia nggak minum dan nggak haus, nggak minum walaupun haus. Dia juga kepingin ngomong, kepingin cerita-cerita, stop, nggak usah banyak omong, diem, tutup mulutnya. Lama kelamaan badannya menjadi mengeras. Begitu sudah mengeras, muncul putih-putih yang menyelimuti tubuhnya. Ulat itu menjadi kepompong. Tahukah anak-anak, kepompong itu berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dia hanya diam saja selama menjadi kepompong. Kalian pasti tahu karena ini daur hidupnya ulat ya. Selang beberapa waktu, kepompong itu akhirnya pecah. Kemudian keluar bentuk yang berbeda. Yang tadi awalnya itu berlemak, kelenggut-kelenggut menjijikkan, sekarang keluarnya sudah ramping karena berpuasa, diet tidak makan. Kemudian dia tumbuh sayap yang warnanya warna-warni. Ketika dia sudah kering, lalu dimekarkan, terlihat keindahannya, dan kupu-kupu pun akhirnya bisa terbang. Ketika terbang melewati anak-anak kira-kira kalau ada kupu-kupu dikejar atau lari ketakutan? Dikejar, mau ditangkap. Ngelihatnya juga indah. Ibu-ibunya kalau ngelihat kupu-kupu yang besar warnanya indah, difoto, diajak selfie, ya enggak? Nah, anak-anak, ketika ulat yang dijauhi, ulat yang menjijikkan, ulat yang menyakitkan,
Begitu ia berpuasa, kemudian keluar dari puasanya, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang tadinya nggak disukai jadi disukai, yang tadinya menjijikkan menjadi dikagumi, yang awalnya gatel kalau dipegang, sekarang kalau dipegang menjadi sangat lembut. Maka anak-anakku semuanya, inilah puasa yang kita harapkan. Selama kalian berpuasa, kalian menjadi kepompong. Kalian tidak makan dan tidak minum, supaya kalian merasakan bagaimana tumbuhnya kasih sayang di antara kalian. Kalian dikurangi bicaranya, karena kata Rasulullah SAW, tidak ada berpuasa, tidak ada pahalanya puasa bagi anak-anak yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia. Anak-anak, kalian tahu ada berapa rukun puasa? Ada berapa? 2. Yang pertama adalah niat. Apa bunyi niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadhana ya, Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat, harus diucapkan ketika malam hari. Kemudian yang kedua, rukunnya apa, Nana? Apa rukunnya? Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai tenggelam matahari. Apa tadi rukunnya berapa? Yang pertama, yang kedua, menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau bisa melakukan 2 itu, maka puasa kalian sah, tapi belum tentu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kenapa? Karena kata Rasulullah, ada banyak anak yang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? 1, dia puasa tapi dia tidak meninggalkan olok-olok temennya, qaulazul, omongan yang sia-sia. Apalagi anak yang suka ngolok nama bapaknya. Oh, bapakmu tuh Mukidi, bapakmu Agus. Kenapa sekarang Agus? Kenapa? Temennya bapaknya namanya Agus. Siapa yang suka begitu? Kalau ada yang puasa kok nggak meninggalkan olok-olok temennya, maka ia tidak mendapatkan pahala. Atau suka bohong, ada anak puasa tapi suka ngarang-ngarang cerita bohong. Aku tadi keterlihat. Di situ pintunya nutup sendiri. Betulan? Iya betulan. Pas aku intip dia ada putih-putih besar di situ. Cerita ke teman-temannya, padahal bohong. Ada juga yang cerita bohong sifat. Tahu nggak? Tadi si Meme sama si Arif itu puasa janjian di kantin. Si Arif raktir es sama si Meme. Padahal bohong. Maka yang kedua, selain anak yang suka qaulazur, perkataan yang sia-sia, suka ngolok, yang kedua adalah yang suka bohong, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Yang berikutnya adalah anak yang suka mengadu domba. Anak yang suka mengadu domba. Anak yang suka cari gara-gara. Ada yang cari gara-gara temennya diolongin, ada yang disenggolin, ada yang dijegalin, ada yang disembunyikan sepatunya. Niatnya apa? Supaya berkelahi. Maka yang seperti itu anak-anak tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sudah melilit-lilit puasa seharian. Enak gak?
Maka sesungguhnya anak-anak, puasa itu adalah kepompong. Puasa itu adalah kepompong yang diharapkan ketika keluar dari puasa nanti kalian yang biasa suka mengolok-olok, yang suka menyakiti temannya, setiap teman yang dekat pasti kena tabuk. Ada nggak teman kalian yang seperti itu? Maka setelah berpuasa dia menjadi penyabar, dia menjadi penyayang, sehingga semua teman senang kepadanya seperti senang kepada kubu-kubu. Jangan jadi ular. Ular juga berpuasa, anak-anak. Tahu ular? Ular itu yang kayak mana? Panjang. Terus apa ciri khususnya ular? Hah? Punya sirip. Sejak kapan ular punya sirip? Ya, punya sisi. Terus apa ciri yang paling khusus dari ular? Dia punya apa? Punya bisa. Bisa itu gunanya ketika dia menggigit, yang digigit mati. Bisa itu ada di mana? Di mulut. Jangan sampai kalian keluar dari puasa seperti ular, mulutnya makin berbisa. Kalau ngomong suka nyakitin, ya, skill bergosipnya makin tajam. Ya. Keluar dari puasa, skill gosipnya makin tajam. Katanya kalau puasa itu aku tahan godaan setan, aku tahan godaan lapar dan haus, tapi aku nggak tahan kalau sudah ada yang ngomong, tahu nggak sih? Ya, godaan terberat itu kadang adalah, tahu nggak sih? Pokoknya, apalagi cewek-cewek nih, cewek-cewek kalau temennya habis sholat habis sholat, ya beresin mukena, baru ada yang ngomong begini, tahu nggak sih? Nah, sudah, itu pasti akan panjang lebar. Gara-gara apa? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Maka anak-anak, ini Ramadan harus menjadi Ramadan yang membuat kalian menjadi lebih baik. Yang pertama, ciri anak yang baik ketika keluar dari Ramadan itu ada 3. Ada berapa? 3. Ayatnya, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa yunfikuna mimma razaqnahum. Yang pertama, siapa yang kepingin jadi anak yang baik? Kepingin jadi anak yang soleh kan? Nah, kalian kalau kepingin jadi anak yang soleh harus punya 3 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah baik Al-Qur'annya. Apa? Rajin baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, anak-anak. Maka kalau dapat Ramadan, mestinya kalian lebih semangat membaca Al-Quran. Itu yang pertama, rajin membaca Yang kedua, wa aqamus sholat. Apa itu? Mendirikan sholat. Anak yang puasa tapi nggak sholat itu seperti ngisi air pakai bak sampah atau pakai ember bolong. Tahu? Kalian ngambil air di mana tempat air? Di sana ya? Ambil air pakai ember bolong dibawa ke sana. Kira-kira bisa penuh nggak? Kenapa? Bolong. Kalian dikasih pahala puasa tapi sholatnya tidak sholat, maka bawahnya bocor, habis pahala kalian habis. Ya, maka anak yang soleh, anak yang takwa, yang kedua cirinya adalah senantiasa mendirikan sholat. Yang ketiga, anak yang soleh adalah anak yang memiliki akhlak yang baik. Apa ciri akhlak yang baik? 1, hormat kepada guru dan orang tua. Siapa yang rutin ketemu gurunya, salam dan salim. Kalau yang laki-laki sudah besar, sudah kelas 6, maka cukup salam. Ya, ketemu ibu-ibu gurunya yang perempuan,
yang cantik-cantik di belakang itu cukup salam, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, cukup. Tapi kalau ketemu bapak kepala sekolah sama guru-guru yang lain, maka salam dan salim. Jelas? Ya. Nah, yang perempuan sebaliknya, kalau ketemu guru-guru yang laki-laki cukup salam, assalamualaikum bapak, ya, sambil tangannya dilipat boleh, sambil menunduk boleh. Kalau ketemu ibu-ibunya baru salam dan salim. Ini nah, anak-anak jam berapa ini? Jam 18:03, masih lama, tapi harus berperang suaranya ya. Nah, yang berikutnya anak-anak, ciri anak yang akhlaknya baik. Yang pertama tadi apa? Hormat kepada guru dan orang tua. Yang kedua, kalian harus peduli dan sayang kepada teman. Siapa yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk bakti sosial? Siapa yang sudah membayar zakat? Angkat tangan. Ada yang bayar zakat di sekolah? Tidak ada. Yang infak, yang rajin infak, angkat tangan. Oh, banyak. Ini ciri anak yang soleh. Dia rajin menginfakkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu atau yang kurang beruntung. Apa tadi ciri anak yang soleh? Ada berapa tadi? 3. Yang pertama, bukan. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik cirinya adalah hormat kepada guru dan orang tua, kemudian sayang dan peduli kepada teman. Ini adalah ciri anak yang soleh, ciri anak yang didambakan oleh bapak ibu guru dan orang tua kalian di rumah. Siap untuk jadi anak yang soleh? Siap untuk menjadi kupu-kupu? Siap? Apa itu yang jadi kupu-kupu? Yang biasanya suka ngolok, keluar Ramadan berhenti mengolok. Kalau sebelumnya suka pergi, maka ketika sebelum Ramadan obat gak berhenti. Nah, yang punya tinggal sedikit, ada satu hal yang ingin saya sampaikan pula kepada bapak dan ibu guru. Ini tadinya untuk bapak dan ibu guru. Suatu ketika Ibnu Abbas itu ditanya oleh salah satu seorang sahabat, wahai Ibnu Abbas, hari apa yang paling mulia? Wahai Ibnu Abbas, bulan apa yang paling utama? Dan amalan apa yang paling utama? Ibnu Abbas kemudian menjawab, yang pertama, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Hari yang paling utama hari bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Kenapa? 1. Ramadan diturunkan Al-Quran. 2. Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan di mana setiap pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Kamu sholat sunnah sekali, pahalanya sama seperti wajib. Ketika Ibnu Abbas meninggal di hari Jumat, selang 3 hari perkataan itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib dengan cerita yang sama dan jawaban yang sama. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan, kalaulah seandainya pertanyaan itu disampaikan kepada ulama, disampaikan kepada ahli fikih, disampaikan kepada imam, maka pasti jawabannya akan sama. Kecuali kalau ditanyakan kepadaku, wahai
bulan Ramadan anak-anak, kalau di dalamnya tidak ada hari kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan harus menjadi titik stop. Yang biasanya nakal, yang biasanya pengolokan, yang biasanya suka mukul teman, maka stop ya. Kemudian berubah menjadi hari yang baru dengan lembaran yang baru, yang lebih ramah dan santun. Halo, lebih apa tadi? Ramah dan santun, lebih penyayang kepada temannya, lebih hormat kepada orang tua dan gurunya. Maka itulah bulan yang paling utama. Apa tadi bulan yang utama kata Ali? Bulan yang terdapat di situ hari kau bertobat kepada Allah. Apakah itu bulan Dzulhijjah, apakah itu bulan Muharram, atau bulan apa saja, kok di situ ada hari kita bertobat, maka itulah bulan yang terbaik. Lalu bagaimana dengan hari yang paling utama? Kata Ali bin Abi Thalib, hari yang paling utama adalah hari kalau tadi jawabannya ada Jumat, kata Ali beda. Kata Ali bin Abi Thalib, hari yang paling utama itu adalah hari di mana engkau menutup usiamu, menutup nafas terakhirmu dengan membawa iman dan kalimat la ilaha illallah. Kapanpun hari itu, tapi kok kalian ternyata menghembuskan nafas terakhirnya untuk membawa iman dan kalimat la ilaha illallah, maka itu menjadi hari yang terbaik. Dan hari yang paling celaka adalah sebaliknya. Ketika kita habis umurnya, tutup usia, ternyata sedang bermaksiat kepada Allah dan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, amalan apa yang paling utama? Ketika ditanyakan kepada Imam Ibnu Abbas, jawabannya adalah as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling utama menurut Ibnu Abbas adalah as-salatu li waqtiha, salat tepat waktu. Kalian kalau zuhur masih di sekolah, waktunya zuhur salat, apalagi kalian di masjid. Ya, salat. Kalau enggak di musholahnya sekolah, salat tepat waktu. Tapi ketika itu ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, jawaban Ali bin Abi Thalib adalah amalan yang paling utama adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebiji sawi. Itulah amalan yang utama. Gak akan ada artinya amalan yang pahalanya besar, gak ada artinya amalan yang keutamaannya besar, tetapi kita salah niat, kita salah ilmu, sehingga kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya ini, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya dikaruniai dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semua amalan, pekerjaan dan ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita semuanya, kalian semua anak diberikan titik stop tobat sehingga keluar dari Ramadan kalian menjadi anak-anak yang lebih soleh dan solihah. Sekarang kita menyambut datangnya maghrib dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Baik anak-anak dari Ustaz, terima kasih sudah mendengarkan Ustaz dengan tertib. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin kita akan dengarkan pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru beserta staf dan anak-anak Bapak, khusus kelas 56 ini ya, kelas 56 yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat menjalankan rencana, yaitu dalam kegiatan bulan Ramadan yang diawali dengan pesantren Ramadan ya, dan diakhiri dengan doa bersama. Pada kesempatan hari ini tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan juga kepada anak-anak ya, yang mana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, Bapak berpesan karena nanti setelah buka puasa kita akan sholat maghrib. Nah kemudian langsung pulang. Pesan Bapak yang utama adalah anak-anak tidak boleh kemana-mana. Misalnya nih, habis buka, habis sholat, kemudian pulang sama temannya, terus mampir ke PC, mampir ke mana, ya. Akhirnya orang tuanya dari, apalagi yang cewek atau perempuan, ya. Jadi satu hal yang ingin Bapak pesankan adalah setelah selesai kegiatan di sekolah, anak-anak langsung pulang ke rumah masing-masing. Yang belum dijemput tunggu sampai ada jemputan. Jelas? Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak tadi terlambat karena suatu sebab ya, jadi Bapak maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan ceramah untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan buka bersama. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon dimaafkan atas salah-salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti doa berbuka puasa, kemudian setelah itu buka ya berpuasa batalkan. Setelah itu habis batalkan fasilitas
Selanjutnya sebelum berbuka puasa berdua, mari kita berdoa bersama. تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وبك آمنت وعلى بك أتقت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدينا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Dipenuhi yang depan dulu anak-anak. Yang depannya masih bolong-bolong dipenuhi depannya dulu. Ya, dipenuhi depannya dulu. Itu tata cara dan adabnya sholat berjamaah. Stawu sufakum baina taswiyat as-sufuf min tamamis sholat. Rapat lurus untuk sempurnanya sholat kita. Ada yang bisa membantu untuk komat? الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik anak-anak, siap untuk sholat yang khusyuk? Tidak ada yang berbicara dan mainan ketika sholat, siap? Oke.